Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Coding. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai percabangan di dalam Java. Dan nanti kita akan melanjutkan perulangan di dalam Java. Sebagai pendahuluan, ada ungkapan 1000 jalan ke Roma yang bermakna ada berbagai opsi jalan yang bisa dipilih untuk menuju ke Roma. Demikian halnya dengan pemrograman. Terdapat berbagai pilihan dalam pemrograman. Kita bisa memilih salah satu di antaranya. Nah, di tengah-tengah kita akan menemui problem di mana berjalannya suatu program tergantung dari kondisi yang kita temui. Dalam materi ini, percabangan bisa kita sebut sebagai control flow statement, di mana fungsi utama dari percabangan ini adalah mengontrol segala alur dari program yang akan kita buat. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu adalah if-then. Percabangan if-then adalah control flow statement yang paling dasar di dalam pemrograman Java. Ini sangat simpel dengan artian program akan menjalankan baris kode jika kondisinya adalah true. Jadi, program yang akan kita buat dan akan menjalankannya hanya dalam kondisi true. Berikut contoh yang akan kita buat. Nah, sekarang kalian buka aplikasi NetBeans untuk membuat berbagai contoh program dari percabangan maupun nanti kita akan membuat contoh program dari perulangan. Seperti biasa, kalian bisa membuat project baru atau project sebelumnya. Kemudian kalian membuat sebuah package. Di sini saya buat molia.java.basic.percabangan sesuai dengan materi yang telah kita bahas. Kemudian kalian buat kelas baru dengan nama if-then. Berikut contoh program yang akan kita buat. Baik, sekarang kita akan membedah kode if-then tersebut. Kode di atas berarti ketika nilai is_on adalah true, maka objek lampu akan memanggil metode nyala. Ini adalah contoh penggunaan percabangan yang sangat simpel, di mana ketika suatu kondisi nilainya true, maka kode yang ada di dalam brace akan bisa dijalankan. Yang perlu kalian ketahui adalah penggunaan brace sifatnya opsional. Ketika kode yang dijalankan hanya satu baris. Akan tetapi, jika terdapat lebih dari satu baris, maka kode yang di dalamnya harus ada di dalam brace. Misalnya pada contoh kode menyalakan lampu seperti di atas, kita bisa menghilangkan tanda brace tersebut. Berikut contohnya yang ada di bawah ini. Selanjutnya adalah if-then else. Kita juga bisa menambahkan seleksi kondisi baru, yaitu else. Ketika semua kondisi di dalam if bernilai false, maka kode di dalam else akan dijalankan. Berikut contoh program yang akan kita buat. Buka kembali NetBeans-nya.
buat kelas baru di dalam package percabangan dengan nama if then else. Berikut contoh program yang akan kita buat. Sekarang kita akan coba membedah kode if, then, else. Kode di samping yang telah kita buat berarti ketika nilai is on nilai false, maka baris kode yang ada di dalam else akan dijalankan. Di sini else berfungsi sebagai secondary option, di mana ketika opsi pertama if gagal, maka opsi kedua else akan dijalankan. Namun, pada dasarnya, else bukan hanya sebagai secondary option saja. Else lebih cocok dikatakan sebagai last option atau opsi terakhir. Di mana ketika semua statement yang dijalankan bernilai false, maka statement else atau statement terakhir akan dijalankan. Selanjutnya, di dalam percabangan ada yang namanya if, then, else if, then, else. Di antara if dan else, kita bisa menambahkan else if. Berikut contoh program yang akan kita buat. Silahkan kalian buat kelas baru dengan nama if, then, else, if, then, else. Berikut contoh program yang akan kita buat. Baik, sekarang kita akan coba membedah kode if, then, else if, then, else. Perhatikan kode di samping atau program yang sudah kita buat. Kode di samping memiliki beberapa cabang kode yang bisa dijalankan, tergantung dari nilai variabel integer nilai ujian. Kode yang dijalankan akan mengikuti nilainya. Di atas atau sama dengan 90, maka indeks prestasi adalah A. Di atas 80, maka B. Di atas 70, maka C. Di atas 60, maka D. Di atas 50, maka E. Dan opsi yang terakhir, di bawah 50, maka indeks prestasinya adalah F. Jadi, bisa disimpulkan bahwa else merupakan pilihan terakhir. Ketika if dan semua else if nilainya adalah false, maka kode di dalam else yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah switch.
Switch merupakan control flow yang lain yang menggunakan tipe data primitif seperti integer, sort, byte, char. Bisa juga dengan menggunakan tipe enumerated dan string. Berikut contoh program yang akan kita buat. Buat kelas baru dengan nama switch. Berikut contoh program yang akan kita buat. Untuk contoh program yang kedua, silakan buat kelas baru dengan nama switch without break, yaitu menggunakan switch tanpa menggunakan break. Berikut contoh program yang akan kita buat. Sekarang kita akan mencoba membedah program switch. Contoh kode sebelumnya berarti variabel input memiliki nilai integer 6. Ketika variabel input kita masukkan ke dalam switch, maka program akan masuk ke dalam case 6. Di dalam case 6, program akan menampilkan string 6. Kemudian pemanggilan break akan menghentikan proses dari switch itu sendiri. Jadi, pada dasarnya, if then else itu tidak jauh berbeda dengan switch. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan break? Bagaimana jika tidak ada break? Nah, seperti contoh yang sudah kita buat, yaitu kita tidak menggunakan break. Lalu setelah kita mengenal if, then, dan switch, lalu statement mana yang akan kita pilih? Jadi, gunakanlah if else ketika kondisinya merupakan range dari suatu nilai atau kondisi. Sebabnya, karena if else bisa menggunakan operator seperti lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan untuk switch, gunakanlah ketika kondisinya hanya satu pilihan seperti integer, char, dan tipe lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perulangan di dalam Java. Sebagai developer, kita dituntut untuk membuat baris kode menjadi lebih efisien. Misalnya kita melakukan instruksi yang sama lebih dari sekali. Seperti contoh di bawah ini. Baris kode di samping, kita melakukan perintah yang sama sebanyak 3 kali dengan menulis kode yang sama. Hal ini sama ilustrasinya dengan mengirimkan pesan melalui email dengan alamat yang berbeda-beda.
Namun, bisa kita lihat baris kode di samping tidak begitu efisien untuk dilakukan. Dalam kasus seperti ini, kita tidak harus mengulang baris kode yang sama secara terus-menerus. Lebih tepatnya, kita harus menggunakan metode perulangan. Metode perulangan yang pertama yaitu adalah perulangan for. Perulangan memungkinkan kita melakukan instruksi secara berulang-ulang, secara sederhana, jelas, dan ringkas. Ada berbagai cara melakukan perulangan, namun yang paling populer adalah menggunakan for. Secara umum, bentuk pernyataan for di dalam Java adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menggunakan for. Kemudian kita inisialisasi, kemudian ada termination dan increment. Selanjutnya diikuti dengan statement 1, statement 2, dan seterusnya. Berikut contoh program yang akan. Nah, sekarang buka kembali program NetBeans-nya. Sekarang kalian buat package yang baru, yaitu sesuai dengan materi selanjutnya, yaitu perulangan. Kemudian kalian buat kelas baru dengan nama for. Berikut contoh program yang akan kita buat. Sekarang kita akan mencoba mengubah kode perulangan for tersebut, di mana kita membuat variabel dengan tipe data integer yang kita sebut sebagai inisialisasi. Dalam hal ini, kita menginisialisasi angka dimulai dari angka 1. Misalnya integer i sama dengan 1. Pada tahap ini, kita menentukan batasan nilai akhir sesuatu perulangan atau disebut dengan termination. Contoh yang kita buat, angka lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian kita menentukan aksi terhadap perulangan. Aksi tersebut bisa menaikkan atau biasa disebut dengan increment, atau menurunkan, atau biasa disebut dengan decrement. Apabila kita ingin melakukan aksi increment, maka nilai awal atau inisialisasi harus lebih kecil daripada nilai akhir. Begitupun sebaliknya, jika melakukan aksi menurun, maka nilai awal harus lebih besar daripada nilai akhir. Seperti contoh di atas, atau contoh yang kita buat sebelumnya, kita melakukan aksi increment. Nah, apabila ketiga kondisi di atas sudah terpenuhi, pengulangan dapat tercipta. Bagaimana dengan varian implementasi dengan memanfaatkan for? Di mana ada yang namanya perulangan for bersarang. For dapat menerapkan pengulangan bersarang atau biasa disebut dengan nested for. Dengan kata lain, kita membuat atau melakukan for di dalam for. Berikut contoh yang akan kita buka kembali aplikasi NetBeans. Buat kelas baru dengan nama for bersarang. Berikut contoh yang akan kita buat.
metode perulangan for bersyarat. Perhatikan kode berikut ini. Inilah yang disebut dengan perulangan for bersyarat. Perulangan pertama akan mempengaruhi perulangan kedua. Begitu juga ketika ada perulangan ketiga, keempat, dan seterusnya, maka akan dipengaruhi oleh perulangan sebelumnya. Selanjutnya, perulangan while. Perulangan dengan menggunakan while digunakan jika proses saat kondisi terpenuhi. While akan mengecek kesesuaian dengan kondisi pra-perintah atau sebelum perintah. Berikut contoh program yang akan kita buat. Selanjutnya, buat kelas baru dengan nama while. Berikut contoh yang akan kita buat. Ketika kita mendeklarasikan variabel nilai dengan angka 1, misalnya integer value sama dengan 1, maka pengecekan suatu kondisi pada variabel apabila nilai lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian kita melakukan sebuah perintah apabila kondisi itu terpenuhi, yaitu system.print angka, kemudian kita panggil variabelnya. Kemudian, apakah variabel tersebut increment atau decrement? Dan yang terakhir adalah perulangan do while. Perulangan yang mempunyai fungsi yang sama dengan while, tetapi pengecekan kondisinya dilakukan di akhir. Pada perulangan ini, minimal melaksanakan perintah sekali, kemudian mengecek suatu kondisi yang ada. Berikut contoh program. Buat kelas baru dengan nama do while. Berikut contoh program yang akan kita buat. Kita mendeklarasikan variabel nilai dengan angka 1. Kemudian kita melakukan sebuah perintah terlebih dahulu, yaitu system.print angka, kemudian kita panggil variabelnya. Kemudian, apakah variabel itu merupakan decrement atau increment? Selanjutnya, pengecekan suatu kondisi terhadap variabel. Apabila terpenuhi, maka perintah akan dilanjutkan. Nah, kita sudah mencoba bermacam-macam kondisi dan perulangan pada Java. Penggunaan metode kondisi dan perulangan tergantung pada kasus dan pengaplikasian. Bisa jadi salah satu metode paling cocok diimplementasikan pada kasus-kasus tertentu. Jadi, metode mana yang paling suka?